Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Latan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Syaban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2021. Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima. Pengurus masjid yang telah menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji, semua tercatat sebagai amal ibadah, amal jariah yang diterima. Dosa-dosa kita dan dosa para pendiri masjid yang kita cintai ini pun diampuni dosanya, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 20. Qala al-mu'allif wa ta'ala hikmatut tahrimi fil maharimi. Hikmah diharamkan. Hikmah diharamkan nikah gitu kepada pasangan yang mahram gitu. Pasangan yang mahram. Artinya mahram yang tidak batal wudu gitu, yang haram nikah. Kenapa haram? Nah, kemarin sudah diterangkan bahwa yang Allah haramkan nikah gitu, pasangan yang diharamkan jumlahnya ada 18. 7 dengan sebab nasab keturunan. Kemudian ada 7 dengan sebab nyusu ya. Pada saat masih kecil, masih bayi pernah nyusu. Maka keluarga ibu susu yang bukan melahirkan itu sama seperti ibu sendiri. Jadi keluarganya itu sama seperti keluarga nasab. Jadi jumlahnya juga 7 yang tidak boleh kawin, yang tidak batal wudu. Kemudian yang ketiga 4 dengan sebab musyawarah, perkawinan. Walaupun orang lain, kalau salah satu anggota kawin maka termasuk keluarga. Itu ada 4. Jadi jumlahnya 18. Nah, sekarang apa hikmahnya mereka itu diharamkan menikah gitu ya. Nah, ini yang akan diterangkan oleh Tuan Musannif. Laqad harramal bari jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala. Al-Bari jalla wa ala, Al-Bari sang pencipta gitu. Allah telah mengharamkan nikahal maharimi minan nisa gitu. Menikahi wanita yang mahram. Yang tadi yang dikatakan ada 18.
Sawaun kanatil qarabatu antarikin nasab. Baik itu kekerabatan gitu kan. Ini kan tidak batal wudu karena kerabat. Antarikin nasab disebabkan kena tali keturunan. Itu yang tadi dikatakan ada 7. Awil rodha atau disebabkan kena dulu masih bayi nyusu. Awil musaharah atau disebabkan karena adanya tali perkawinan. Wa ja'ala hadhil hurmata mu'abbadatan. Dan Allah menjadikan hukum haram nikah ini kepada satu di antara mereka, haramnya ini mu'abbadah, artinya mu'abbadah selamanya. Ya. Selamanya, walaupun sudah dicerai gitu, mesti nggak boleh sampai wafat, nggak boleh selamanya. Sebab ada yang diharamkan nanti sementara gitu. Nah kalau yang ini yang 18 ini selamanya. La tahillu bihalin minal ahwal, artinya tidak halal nikah bihalin minal ahwal dengan kondisi apapun gitu selamanya. Tentu ada hikmah gitu, ada manfaat, ada hikmah, ada rahasia kenapa Allah haramkan nikah kepada salah satu di antara yang 18 ini. Wa dzalika lihikamin jalilatin azimah. Diharamkannya itu karena ada hikmah-hikmah. Ya, rahasia-rahasia, faedah-faedah yang sangat besar. Nubayyinuha biijaz. Aku akan terangkan hikmah-hikmah tersebut dengan ringkas gitu. Satu hikmahnya adalah lamaqtadat tabi'atul wujudi takwinal usrati. Lamaqtadat tabi'atul wujudi takwinal usrah. Hikmah yang pertama, iqtadat tabi'atul wujud. Iqtadat memerlukan itu. Tabi'atul wujud. Jadi keberadaan manusia itu memerlukan takwinal usrah, memerlukan adanya keluarga. Jadi adanya manusia itu memerlukan keluarga gitu. Sebab dengan adanya keluarga nanti punya anak keturunan. Kalau nggak kawin gitu, nggak berkeluarga, ya keturunan habis gitu. Jadi tabi'atul wujud, apa artinya keberadaan manusia itu iqtadat. Iqtadat itu artinya memerlukan takwinal usrah, memerlukan adanya rumah tangga, adanya perkawinan agar supaya ya yang namanya manusia ini berlanjut gitu, tidak habis, tidak punah. Wa kanatil usratu muhtajatun ilal ikhtilat baina afradiha. Nah, keluarga itu memerlukan nyampur ya. Yang namanya anggota keluarga itu perlu untuk nyampur baina afradiha antara anggota keluarga. Jadi nggak bisa dalam satu keluarga nggak bisa hidup sendiri-sendiri ya. Makan bersama ya, satu rumah gitu ya. Bisa babil ma'isyah. Kenapa yang namanya keluarga, antara anggota keluarga itu mesti bercampur dalam satu rumah? Karena yang namanya hidup itu qarabatin nasab, kedekatan nasab selalu bercampur dalam satu rumah. Oleh karena selalu bercampur dalam satu rumah, maka rafa Allahul hawajiza, maka Allah menghilangkan batas ya. Baina afrad hadhil usrah, antara individu ya keluarga ini ya, nggak ada batas ya, maksudnya nggak ada batas, tidak perlu ada dinding ya antara satu anggota dalam satu keluarga di dalam rumah. Tidak perlu pakai cadar, tidak perlu apa gitu ya. Karena setiap saat memang anggota keluarga itu mesti bercampur ya. Maka Allah Ta'ala menghilangkan hawajiz ya. Penyekatan, jadi nggak ada penyekatan itu dalam satu keluarga. Faja'alal alaqata tabi'iyatan adiyatan. Allah menjadikan hubungan antara satu
anggota usrah dengan keluarga dengan yang lain dijadikan hubungannya itu biasa ya. La tusiru syahwah, karena antara satu apa itu tadi, satu anggota keluarga dengan yang lain tidak menimbulkan syahwat ini ya. Makanya tidak ada penyekatan tuh dalam satu keluarga. Karena yang namanya tabiat normal gitu, tabiat lain kalau tabiatnya udah nggak normal. Yang namanya tabiat yang normal, yang masih fitrah, itu antara keluarga dengan antara anggota dengan anggota keluarga itu tidak menimbulkan syahwat, walaupun nggak pakai apa itu sekatan tadi. Wa tuharrikul ghoraiz, tidak menimbulkan, tidak menggerakkan ya, tidak menimbulkan syahwat dan tidak menggerakkan al-ghoraiz. Ghoraiz itu artinya ya ghoraiz seksual, tidak, karena satu keluarga. Faja'alal apa ini? Walau ubiha zawaj. Nah, seandainya satu keluarga, anggota keluarga dengan anggota lain diperbolehkan kawin gitu, seandainya diperbolehkan kawin dalam satu keluarga ya. La tatalla'atin nufus ilaihinna tuh, niscaya ya, satu anggota akan akan saling melihat kepada yang lain. Fatahaddatsil ghirah. Nah, ini yang terjadi apa? Kalau seandainya satu keluarga diperbolehkan kawin, maka masing-masing keluarga itu ya mengintai kepada yang lain. Apa maksudnya? Sehingga timbullah kecemburuan. Ya, timbullah kecemburuan antara anggota keluarga dengan anggota yang lain tuh, cemburu. Tanapus. Ya. Tanapus artinya apa? Tanapus saling berlomba baina afradil usra, antara keluarga antara anggota dalam satu keluarga. Contoh, kalau seandainya satu keluarga itu boleh nikah, nah kan ini judulnya kenapa nggak boleh nikah. Fayagharur rajulu min ibni, ya, bisa jadi nanti bapak cemburu sama anaknya ya. Ala ummihi wa uktihi ya. Gitu juga anak sama bapak sama anak cemburu sama ibunya dan keluarganya. Namanya nikah kan begitu ya. Nah, terjadilah kecemburuan ya. Contoh umpamanya kan nggak boleh kawin sama dua saudara gitu. Jadi kakak dan adik dijadikan istri gitu. Kakaknya dan adiknya dijadikan istri. Nanti timbullah kecemburuan antara kakak beradik gitu. Pantas nggak gitu berantem? Kakak sama adiknya berantem ya, karena dijadikan dua-duanya dijadikan istri. Nah inilah yang wadzalika yad'u ilan niza' wal khisam. Nah, nanti akan mengakibatkan berantem tuh. Akhirnya apa? Tapakkukul usrah. Akhirnya keluarga itu akan hancur ya. Bahkan bukan hanya itu, hudusul qatli allazi yudammirul usrah wal mujtama. Terjadilah bisa terjadi pembunuhan yang menghancurkan keluarga. Kalau satu keluarga hancur, bisa jadi keluarga yang lain juga hancur, karena kan sababnya sama, sehingga hancurlah masyarakat semua. Nah ini ada buktinya, kama hadasa li Qabil ma'akhi Habil, seperti yang terjadi pada Qabil membunuh saudaranya Habil ya. Qabil membunuh saudaranya Habil. Nah, kalau waktu zaman Qabil sama Habil masih diperbolehkan ya menikah dengan saudara sendiri, karena waktu itu manusia belum ada ya. Manusia emang belum ada satu keluarga aja. Manusia adanya hanya satu keluarga itu aja. Oleh karena itu Allah bolehkan kawin sama saudara
sendiri. Jadi Qabil kawin sama menurut peraturan Nabi Adam atau Hawa ini setiap lahir tuh dua, anaknya dua, laki perempuan. Ya, jadi boleh kawin sama saudara asalkan yang lahirnya itu berapa? Ya, bersilang. Nah, jadi oleh karena itu Qabil mesti kawin sama adiknya Habil. Ya, sedangkan Habil kawin sama adiknya Qabil. Namun Qabil tidak mau menerima gitu. Ya. Qabil tidak mau menerima karena adiknya Habil itu jelekan. Ya. Jelekan. Ya. Jadi maunya dia kawin sama saudaranya sendiri yang sama-sama lahir gitu. Karena itu cakepan, nggak rela dikasih buat Habil. Apa yang terjadi? Ya. Walaupun waktu zaman itu boleh, namun yang terjadi apa? Qabil membunuh Habil. Ya. Agar supaya adiknya sendiri bisa dinikahi olehnya. Ini yang terjadi pada waktu zaman Nabi Adam. Padahal pada waktu itu diperbolehkan. Nah, karena memang manusia belum ada kecuali satu keluarga. Nah, ini yang dikatakan hikmah yang pertama. Seandainya Allah Ta'ala memperbolehkan kawin sama mahram tadi, mahram, niscaya yang terjadi apa? Keluarga itu akan hancur, gitulah ya. Baik. Yang kedua, hikmah kenapa nggak boleh nikah sama mahram sendiri. Innal walida yatakawwanu janinan min damil Al walid anak itu ya yatakawwan janinan, anak itu apa? Anak itu ya, anak itu berasal dari apa tuh ya, Allah ciptakan anak itu berasal dari darahnya ibu gitu kan. Anak itu minum susu ibu waktu belum makan, jadi air susu ibu itu menjadi apa itu, menjadi darah dagingnya si anak. Summa yakunu tiflan yataqadda min labaniha tuh, sampai anak itu nanti besar, saat dia kecil minum ASI air susu menjadi darah daging. Fayakunu lahu ma'akulli masatin min sajiha atifatan jadidah. Nah, setiap isepan tuh, setiap isepan bayi itu yang diisep dari air susu ibunya seakan-akan atifah jadidah. Apa kasih sayang tuh, kasih sayang ibu sama anak tuh. Ya, setiap isepan itu adalah kasih sayang yang baru gitu. Makanya kalau anak tidak disusui nama ibunya gitu, nah dia tidak merasa dikasih sayang. Akibatnya nanti kalau dewasa, nah, ya, itu mempengaruhi kejiwaan anak kalau memang tidak disusui nama ibunya. Ya, setiap air susu yang diminum bukan hanya sekedar menjadi darah daging, tetapi menjadi apa? Mempengaruhi kejiwaan kasih sayang. Yastaluha min qalbiha. Min qalbiha arti kasih sayang yang diambil dari hati si ibu. Fatiblu idzan juz'un min ummih. Ya, oleh karena itu anak itu adalah sebagian daripada apa? Sebagian dari anggota ibunya karena nyusunya dari ibu. Oleh karena itu ada pengaruh cinta di sini, ada pengaruh kasih sayang. Oleh karena itu la yuhibbu ahadan fid dunya misla ummih. Tidak ada seorang anak yang lebih dicintai daripada ibunya sendiri ya. Anak itu enggak akan ada yang dicintai selain daripada ibunya sendiri. Oleh karena itu ada siapa ini? Ada salah seorang sahabat, kalau enggak salah Abu Hurairah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man ya, ahakun nas bi husni sahabati." Siapa orang yang apa? Siapa orang yang harus yang paling itu, yang paling aku apa ini? Aku belas kasih gitu. Siapa orang yang
yang paling aku ya berikan kebaikan kepadanya. Nabi Muhammad mengatakan ummuka, ibumu. Jadi sebelum ngasih apapun kepada orang lain harus didahulukan siapa? Ibumu. Abu Hurairah nanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Sampai berapa kali tuh? Oh, sampai 3 kali. Setelah 3 kali tanya lagi yang keempat, baru abuk. Nah itulah kenapa tuh? Karena yang namanya manusia sejak kecil gitu, itu minum air susu ibu, sehingga ya mempengaruhi rasa belas kasih dan cinta kepada ibu. Baik. Nah kalau seandainya anak ya belas kasih sama ibu, seandainya tuh anak diperbolehkan kawin sama ibunya sendiri, nah apalaisa minal jinayati alal fitrah ayyuzahima hadzal hubbal azim bainal walidaini wal aulad. Apalaisa, bukankah termasuk jinayah tuh, bukankah termasuk kejahatan atas fitrah? Kan fitrahnya anak suka sama ibu gitu. Maksudnya suka itu bukan suka cinta. Ya, fitrahnya anak belas kasih sama ibu. Seandainya itu anak boleh kawin sama ibu, ya. Nah, kemudian pasti akan terjadi apa nih? Pasti akan terjadi yuzahima hadzal hubbal azima bainal walidaini wal aulad. Maka terjadi ya yuzahima, cinta ini akan ya, yuzahim, cinta ini akan ya saling akan saling bertabrakan antara bapak sama anak gitu ya. Hubul istimta' bisyahwah, niscaya anak sama bapak itu nanti akan istimta' gitu ya. Fayadhamuhu wa yufsiduh. Nah, ini mengakibatkan hancur. Wa huwa khairu ma fi hadhil hayah wa yufsiduhu wa huwa khairu ma fil hadat. Anak sama ibu akan hancur ya. Padahal ibu itu adalah sebaik-baik ya seorang ya dipandang oleh anaknya sendiri. Wa min ajli hadza, oleh karena itulah Allah haramkan anak kawin sama ibunya sendiri, nggak batal gitu ya. Wa huwal asyaddul muqaddamu bil ayah. Oleh karena itu ibu disebut paling pertama itu. Ya, kan mahram disebabkan karena nasab itu diantaranya ada ibu. Oleh karena itu ibu disebut paling pertama. Haram anak nikah sama ibunya sendiri gitu sebelum yang lain-lain anggota keluarga. Wa yalihi tahrimul banat. Nah, kemudian baru setelahnya itu haram bapak menikahi kepada anak perempuannya sendiri. Ya. Kemudian baru setelahnya itu antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Kan agak jauh. Kemudian barulah amat tuh. Amat artinya ya ponakan, kawin sama ponakan. Wal kholat. Nah, kalau amat itu saudarinya bapak. Nah, kalau kholat saudarinya ibu ya. Jadi anak haram kawin sama saudarinya bapak, begitu juga sama saudarinya ibu. Apa hikmahnya jadinya? Agar supaya keluarga itu nggak hancur gitulah. Nah, ya. Kesimpulan begitu. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga. Nah, ini. Summa inna hunaka hikmatan jasadiyatan hayawiyatan azimah. Ada lagi hikmah dari sudut fisik ya. Hayawiyah azimah ya. Dari sudut fisik yang hidup sangat besar ini. Apa itu? Udah dibuktikan gitu. Anna tazwija bil aqaribi yakunu sababan li dha'fin nasal. Ya. Perkawinan dengan kerabat itu walaupun boleh gitu. Perkawinan dengan kerabat. Kalau yang mahram memang enggak boleh nih. Perkawinan antara kerabat walaupun boleh kawin walaupun bukan mahram. Seperti
anak apa saudara apa ya? Anak saudara sama anak saudara namanya apa? Saudara sepupu gitu ya. Jadi saya punya anak, kemudian saudara saya punya anak, kawin ya. Anak saya kawinin sama anak saudara saya. Nah ini boleh kawin, sebab nggak termasuk mahram yang 7 ini. Walaupun boleh, namun karena berhubung masih dekat itu mengakibatkan dha'fin nasal, mengakibatkan keturunan itu nanti lemah gitu ya. Walaupun boleh kalau memang masih kerabat itu ya, itu udah dibuktikan, survei membuktikan akan terjadi dha'f, lemah ya. Maksudnya lemah ini kurus ya. Faiza tasalsalat wastamarat, apabila terus menerus ya, terus menerus nih, ya tasallalu dha'fu wan nahapa, maka anak keturunan nanti kurus-kurus gitu ya, tidak subur. Hatta yan qaridun nasal. Nah kalau memang terus menerus tidak sehat, mengakibatkan nanti keturunan jadi habis ya. Nah, sekarang ada yang bertanya, kenapa kalau kawin sama kerabat sendiri walaupun boleh, ini anak keturunannya kurus-kurus, lemah-lemah, tidak kuat. Kenapa sebabnya itu? Karena wal illatu fi dzalik anna syahwata innama tambaisu bi quwwatil ihsas. Karena nafsu seksual gitu ya. Itu tanpa itu bukuyatul ihsas, nafsu itu disebabkan karena ada rasa demen gitu, rasa. Dengan apa tuh? Dengan rasa apa? Bin nazar awil lames ya. Syahwat itu akan timbul disebabkan karena ngelihat. Yang kedua karena menyentuh ya. Nah, melihat dan menyentuh yang menimbulkan syahwat yang kuat. Kalau orang yang dilihat, yang disentuh itu belum pernah dilihat, nah gitulah kira-kira. Ya, saya ulangi ya, ngelihat sama nyentuh yang bisa nimbulin syahwat. Kalau yang dilihat, yang disentuh itu jarang-jarang kita lihat orang jauh gitu. Tapi kalau umpamanya setiap hari ente lihat, ya, nah itu syahwat lemah gitu. Kalau dipaksakan juga kawin bisa. Tapi akibatnya itu tadi tuh, anaknya jadi apa tuh? Jadi lemah-lemah. Anaknya jadi kurus-kurus. Nah, itulah akibat. Wa innama yaqwal ihsas. Nah, artinya apa? Kuat. Dengan sebab kita ngelihat, kita nyentuh lain jenis, itu menimbulkan syahwat yang kuat. Bil amril jadidil gharib. Kalau pasangannya itu gharib, itu asing ya. Asing, makanya nikah itu sunatnya sama orang jauh ya. Pasangan yang belum pernah dilihat ya gitu supaya nimbulin syahwat. Nah, ya. Gharib jadid yang baru. Nah, kalau memang keluarga sendiri kan, walaupun saudara sepupu kan sering lihat memang satu keluarga ya. Nah, itu enggak menimbulkan syahwat. Kalaupun dipaksakan bisa, tetapi itulah akibatnya tadi. Baik. Wa amal muta'arab, adapun pasangan yang memang sudah satu keluarga, saling mengenal sejak kecil gitu. Al-ma'lub yang memang sudah terbiasa setiap saat kelihatan. Fa innahu yud'iful hissa. Nah, itu bisa melemahkan apa itu tadi, nafsu ya. La tanba itu bihi syahwah, tuh tidak menggerakkan syahwat walaupun hukumnya boleh. Nah, itulah 3 hikmah ya. Jadi kesimpulannya, hikmah yang pertama adalah apa itu tadi ya? Hikmah yang pertama akan menimbulkan kehancuran dalam satu keluarga. Timbul kecemburuan tuh antara satu keluarga. Kemudian di samping itu ada hikmah dari sudut fisik ya. Seandainya pun boleh nikah karena nggak termasuk mahram, selama masih kerabat, itu
keturunannya nanti mempengaruhi keturunan fisik ya. Fisiknya lemah-lemah. Nah, itu hikmah yang pertama kenapa tidak boleh kawin dengan sebab nasab. Nah, yang kedua tadi kan dengan sebab apa itu ya? Rodoah, nah, dengan sebab nyusu. Sama seperti hikmah dilarangkannya kawin dengan sebab nasab. Sebab ibu susu itu sebagaikan ibunya sendiri ya. Jadi hikmahnya sama yang tadi, hikmah disebabkan kena nasab. Tinggal satu hikmah, kenapa diharamkan kawin dengan sebab tali perkawinan musyawarah ya. Nah, musyawarah kan ada 4 ya. Apa itu? Ibu mertua gitu ya. Nah, sebelum anaknya itu menjadi istri saya, ibu mertua, atau sebelum anak perempuan itu anak si ibu menjadi istri, itu ibunya istri saya orang mana-mana, orang lain dia itu. Disebabkan karena anak perempuannya saya jadiin istri, sehingga ibunya istri saya kan menjadi ibu mertua. Nah, pertama itu ibu mertua. Jadi mantu nggak boleh ngawinin nama ibu mertua. Yang kedua zaujatul ibni. Apa? Istrinya anak gitu. Jadi ya, saya punya anak laki-laki, istri saya istrinya anak saya itu haram sama saya, nggak boleh kawin walaupun anak saya itu dicerai. Karena ini kan haramnya selamanya. 2. Mana lagi? Anaknya bini, anaknya istri. Ya. Anaknya istri dari laki-laki lain gitu ya. Ya bukannya anak kita sendiri, kalau anak sendiri namanya karabat tadi. Anaknya istri ya. Seorang kawin sama janda, si janda itu bawa anak ya. Nah, kalau saya kawin sama ibunya, nah berarti anak si istri itu haram sama saya kawin, walaupun istrinya saya cerai gitu ya, walaupun ibunya udah dicerai, nggak boleh kawin sama anaknya. 3. Yang keempat adalah istri bapak. Siapa istri bapak? Ibu tiri. Ini kan 4 ini disebabkan kena perkawinan. Apa artinya perkawinan? Dulu sebelum terjadi perkawinan orang mana-mana gitu, disebabkan kena perkawinan. 4 ini. Nah, sekarang kita berbicara kenapa haram juga nih kawin sama 4 ini. Di sini dikatakan ka ummi zaujah, seperti ibunya istri mertua, bintu zaujah menantu, zaujatul ibni ya. Bintu zaujah anaknya bini ya, anak tiri. Zaujatul ibni menantu, istrinya anak. Ada lagi ibu tiri gitu ya. Nah, hikmahnya jelas di sini. Fa innal hikmata fiha zahiratun jaliyah. Hikmahnya sangat jelas. Apa itu hikmahnya? Kenapa saya nggak boleh kawin sama ibu mertua saya sendiri? Kenapa saya nggak boleh kawin sama anak tiri? Nah ya, karena Allah Ta'ala akramallah azza wa jal basyariyah bihadzir rabitah. Allah telah memuliakan manusia dengan tali perkawinan ya. Tuh, dengan sebab saya kawin sama anaknya, maka ibunya Allah memuliakan kita dengan sebab diperbolehkan kita kawin. Wamtanna 'alan nas bi qarabati sahri. Allah berikan nikmat kepada manusia dengan sebab adanya perkawinan. Allati tajma'u bainan nufusil mutabaidah, yang tadinya orang jauh gitu, yang tadinya orang mana-mana, orang jauh ya, disebabkan kena kawin dengan anggota keluarganya menjadi apa? Menjadi keluarga sendiri gitu ya. Nah, tentu kalau sudah menjadi keluarga sendiri kan ada rasa cinta satu sama lain ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran, dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari air mani. Faja'alahu nasaban, kemudian Allah jadiin keturunan, wasihran. Nah, kemudian Allah perpadukan antara keluarga yang jauh dengan keluarga lain dengan adanya pernikahan, sehingga menjadi keluarga sendiri.
Wa kana rabbuka qadira, Tuhanmu maha kuasa. Nah, fa iza tazawwaj rajul, seandainya salah seorang anggota kita kawin sama anggota keluarga lain gitu ya. Nah, maka anggota yang nikah sama keluarga kita sendiri udah menjadi keluarga kita gitu ya. Ya. Jadi istri saya orang mana-mana karena sudah jadi bini, udah jadi istri sendiri, ibunya sudah bagaikan ibu sendiri. Nah, oleh karena itu payam bagi antakuna ummu zaujatihi bi manzilati ummihi. Ibunya istri itu sama dengan ibunya sendiri. Nah, gitu. Tuh, nah ini hikmahnya sama yang tadi. Kenapa Allah haramkan anak kawin sama ibunya sendiri? Nah, ya. Allah haramkan kawin sama ibunya sendiri. Seandainya ini anak punya bini 2, ibunya sendiri ya, sama yang lain. Nah, nanti berantem, masa mau ibunya sendiri berantem. Ya. Jadi hikmahnya kenapa nggak boleh kawin sama salah satu disebabkan karena ada tali persaudaraan, tali perkawinan. Hikmahnya itu kena keluarga yang tadinya jauh menjadi keluarga sendiri, seakan-akan sudah menjadi keluarganya sendiri. Seperti tadi ummu zaujah, ibu mertua, itu sama dengan ibunya sendiri, harus kita hormati. Apalagi tadi anaknya istri itu, kalau ibunya udah dikawinin maka anaknya nggak boleh juga dikawinin. Seandainya diperbolehkan kawin, ibunya kawin, ibunya istri saya, ibunya anaknya istri saya, ini berantem nanti antara apa? Antara ibu sama anak. Ya. Seandainya ibunya saya kawinin, anaknya si janda itu saya kawinin, berantem. Baik, nah itu bintuha alati fi hijri, yang dia pelihara, kabintihi, bagaikan anak perempuannya sendiri, anak sulbinya sendiri. Wa kadzalika yajibu an takuna zaujatu ibnihi bi manzilati ibnihi, demikian juga menantu ya, istrinya anak itu sama seperti anak sendiri itu. Istrinya anak saya itu sama seperti anak perempuan saya sendiri. Nah, paminal qabih, sangat buruk sekali itu, sangat buruk sekali. Antakunal bintu darratan li ummiha, tuh sangat buruk sekali kalau ya al bintu, apa itu bintu, anak sendiri itu menjadi madu sama ibunya ya. Buruk ya, sehingga nanti timbul perpecahan. Wa ayakunal ibnu tami'an fi zaujati abih, sangat buruk kalau anak itu ingin sekali mengawini siapa? Mengawini mantan istri bapaknya ya. Kan ibu tiri ini salah satu yang Allah haramkan kawin. Seandainya diperbolehkan kawin ya, mungkin ibu tirinya masih muda, cantik, pasti itu anak mengharap kapan bapak saya mati ya, saya mau apa, saya mau kawinin. Nah, kan begitu ya. Fa inna dzalika yakunu sababu fasad, inilah yang menyebabkan rusak gitu, hancurnya keluarga ya. Nah, inilah hikmah kenapa Allah haramkan ya kawin sama mahram ya. Baik itu mahram ya yang tidak batal wudu itu dan disebabkan kena kekerabatan, kena nasab, atau karena nyusu waktu bayi, atau karena apa? Adanya tali perkawinan. Baik. Jadi kesimpulannya, tidaklah ada sesuatu yang Allah larang kecuali ada hikmahnya. Demikian juga saat Allah perintah kita laksanakan ada hikmahnya. Yang berkaitan dengan perkawinan, perlu ada keterangan tentang nikah mut'ah nih. Nikah mut'ah, apa itu nikah mut'ah? Kalau ada yang bilang kontrak, nikah kontrak nih. Kalau kontrak kan ada waktunya, kontrak selama seminggu, sebulan ya, gitu kan kontrak. Apakah benar namanya nikah gitu, ataukah nikah ini hanya untuk apa? Menutup ya,
menutup sesuatu yang terlarang sehingga kelihatannya legal gitu, kelihatannya boleh gitu karena nikah gitu. Tapi kalau bilang zina kan udah ketahuan nih. Ya kita lihat di sini ba'da hadzal bayanil ladzi asyarna ilaihi min hikmati tahrimi nikahil maharim minan nisa. Setelah kita terangkan hikmah kenapa tidak boleh kawin sama mahramnya sendiri, ya. La buddalana min waqfatin qasirah, ya. Mesti kita berhenti sejenak mau ngapa nih? Kita berbicara tentang nikahil mut'ah, tentang boleh tidaknya nikah mut'ah, nikah kontrak, ya. Kenapa ini perlu kita ketahui? Karena ada sebagian sebagian manusia yang memperbolehkan nikah mut'ah walaupun mereka mengaku beragama Islam. Itu ya. Ya. Ada ba'du tawaib, sebagian kelompok yang tantami ilal Islam, yang mengaku dirinya beragama Islam. Kelompok ini memperbolehkan nikah mut'ah, yaitu ada yang bilang di kalangan Syiah gitu, di kalangan Syiah ini memperbolehkan nikah mut'ah. Syiah itu kan masih Islam, ya. Wa yastadilluna ala ibahatih, mereka yang memperbolehkan nikah mut'ah ini mengambil dalil atas bolehnya nikah dari firman Allah Ta'ala, pamastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan. Pamastamta'tum bihinna, pamastamta'tum bihi minhunna, wanita yang kamu apa? Wanita yang kamu telah melakukan bersenang-senang sama dia gitu. Hubungan suami istri. Maka atuhunna ujurahunna, berikanlah upahnya gitu. Berikanlah upahnya. Faridatan, nah ini hukumnya wajib dikasih mahar. Ayat inilah yang mereka jadikan jadikan dalil kebolehan nikah mut'ah. Baik, apakah benar atau tidak nih? Ngambil dalil dari ayat ini membolehkan nikah. Hadzal istilal khati'. Pengambilan dalil dari ayat ini bahwa nikah mut'ah itu boleh salah, ya. Bukan hanya salah, ba'idun kullul bu'di, sangat jauh anil fahmis sawiyah. Orang yang memahami ayat ini boleh nikah mut'ah, pemahamannya sangat jauh dari pemahaman yang benar gitu. Jadi pemahamannya salah. Wa an maqasidil islami wa ahdafi samiyah, orang yang memahami bolehnya nikah mut'ah dari ayat ini, bahwa orang itu tidak memahami, di samping tidak memahami ayat Quran, dia tidak memahami tentang maqasidul Islam. Tidak memahami ya tujuan ajaran Islam. Orang itu apa sebab dikatakan pahamnya salah? Nanti ada keterangan. Nah sekarang nikah mut'ah itu sendiri, apa sih nikah mut'ah itu? Tadi kita bilang kontrak, tapi kan walaupun udah ditafsirin kontrak, orang masih belum ngerti. Nikah mut'ah ayantihar rajulum ro'atan, seorang nikah sama wanita waktan makluman, ya. Waktunya tertentu, saat akadnya itu dikatakan saya nikah kepada kamu sebulan gitu, nikah sama kamu seminggu, ya. Seminggu, sebulan, 1 tahun apa gitu. Itu syahran artinya 1 bulan, syahrain 2 bulan, atau yauman, ya, bisa juga, ya, 1 hari atau 2 hari. Summa yatrukuha ba'da ayyaqdiya min hawa talaq, kemudian laki-laki tadi meninggalkan tuh wanita setelah apa? Masa kontraknya habis kan gitu. Makanya bilang nikah kontrak. Wa qad ajma'a ulama wa fuqahaul amsar. Semua ulama wa fuqaha,
al-amsor tuh, al-amsor yang ada di dunia gitu ya. Ulama fuqaha yang ada di dunia mengharamkan nikah mut'ah. Makanya tadi katakan orang yang ngambil ayat dari sini dia nggak ngerti maqasidul Islam. Dia nggak ngerti tujuan syariat Islam. Itu kan tujuannya kita boleh nikah gitu. Tujuannya kita boleh berkeluarga nikah. Tambah tujuan kita boleh nikah agar supaya punya keturunan gitu kan gitu, supaya keturunan ente nggak habis. Kalau ente nggak nikah kan nggak punya keturunan. Jadi tujuannya diperbolehkan nikah punya anak dan keturunan, supaya wanita yang dinikahi menjadi istri ada yang bertanggung jawab ya. Itu tujuannya Islam saat memperbolehkan laki-laki menikahi perempuan, tujuannya kan. Tapi kalau orang nikah kontrak ya, satu hari tinggalin, kan tadi katanya tujuannya nikah supaya dapat keturunan ya. Nah kalau udah habis masa kontraknya ditinggal, nah itu keturunan siapa bentar tuh ya. Tujuannya orang nikah agar supaya si perempuan itu ada yang memelihara. Nah setelah dia masa kontraknya habis, itu perempuan siapa yang melihara? Jadi oleh karena itulah fuqaha amsor mengharamkan nikah kena maqasidul Islam. Karena tujuan ajaran Islam yang memperbolehkan orang kawin dawamul hayati zaujiyah, supaya kehidupan perkawinan itu dawam ya. Langgeng gitu sampai, makanya kan sampai orang kawin itu ya. Semoga ya, mawaddah warohmah gitu ya. Sampai apa katanya? Nah, sampai dipisah gitu. Nah kan tujuannya akad nikah itu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kamu kawin supaya hidup kamu tenang. Masa ya tenang cuma 1 hari 2 hari. Ya, tenang kamu ya. Gitu. Udah di mana-mana gitu. Kalau punya anak bini kan mikirin rumah. Coba kalau ente melajang nggak nikah, nggak ada yang dipikirin, nggak pulang-pulang. Itu tujuannya nikah begitu. Nah kalau orang nikah 1 hari tinggal samanya seperti nggak nikah ya. Itu tujuannya kawin itu dawa muslimro lil hayati zaujah min ajli tanasul, supaya dapat anak keturunan. Huwa sababu imronul ad, punya anak keturunan sebab bumi ini jadi ramai gitu. Jadi anak keturunan bumi ini jadi ramai dengan manusia. Kalau nggak ada nikah, nggak ada manusia, bumi ini nggak ada yang bangun ini, ya. Nggak ada yang bangun ini bumi. Nah, sedangkan nikah mut'ah la yuqsadu bihi illa qada'u syahwah. Sedangkan nikah mut'ah itu tidak lain tujuannya apa? Hanya melampiaskan apa? Syahwat. Kan beda. Nikah mut'ah tujuannya hanya melampiaskan syahwat. Sedangkan nikah yang diizinin adalah untuk kehidupan yang langgeng sampai akhir hayat, membina rumah tangga supaya banyak ada keturunan. Nah, layak sudu bihi tanasul, nikah mut'ah itu tidaklah tujuannya ingin punya keturunan. Lal muhafadzah alal aulad, tidak ada tujuan untuk memelihara anak. Ya. Wahyal maqasidul aslih li zawaj, padahal itu adalah tujuan pokok kita diperbolehkan apa? Kawin. Selesai. Nah, itu definisi tentang nikah mut'ah. Tadi kan katanya orang yang ngambil ayat bolehnya nikah mut'ah dari pamastamta'tum. Tadi dikatakan salah gitu. Nah, salahnya dari mana? Sudut mana salahnya? Nah, ya. Wa qauluhu, adapun firman Allah taala pamastamta'tum bihi minhunna, yang tadi dikatakan apa itu? Wanita yang telah kamu gauli, yang telah kamu nikmati, berilah dia apanya itu tadi? Upahnya. Ini bukan nikah mut'ah. Adapun ayat yang bunyi seperti itu la yuqsadu bihi nikahul mut'ah, bukannya nikah mut'ah. Wa innama yuqsadu bihil istimta' al jinsi an tariqiz zawaj syar'i alladzi raghaba bihil Islam. Nah, ini yang dimaksud nih.
apabila kamu sudah nikah sama perempuan, ya. Dan nikah bukan nikah mut'ah. Ente sudah nikah yang memang Allah perbolehkan. Kemudian kamu udah malam pertama, ya, udah melakukan hubungan. Maka maharnya mesti dibayar gitu, bukannya upah yang di sini maksud. Ya, gitu. Oleh karena itu apabila ada orang nikah, ya, ada orang nikah belum digauli, cerai gitu, maka maharnya setengah. Maharnya apa? Nah, kalau udah dipakai maharnya apa? Itu kalau memang maharnya diutang gitu kan. Biasanya kalau di sini maharnya udah langsung kontan. Seandainya maharnya kontan, nikah, habis nikah langsung dicerai, belum diduhul, pulangin separuh. Jadi ayat yang tadi itu berbicara bukannya nikah mut'ah, nikah yang syar'i. Nikah syar'i, ya. Kemudian udah digauli, maka bayarnya maka mahalnya itu harus apa? Sempurna, utuh. Nah, itu maksudnya bukannya upahnya nikah mut'ah. Oh. Tadi kan dikatakan nikah mut'ah ini diharamkan oleh semua ulama. Bukan hanya ulama yang mengharamkan, Nabi hadis, berdasarkan hadis Nabi yang mengharamkan nikah mut'ah. Apa itu hadisnya? Ya, wa qad sabata tahrimul mut'ati bil adillati sharihati shahihah. Nah, jadi ulama ijma mengatakan nikah mut'ah itu haram berdasarkan hadis sahih. Riwayat Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Anna Rasulullah SAW naha an mut'atin nisa. Tuh. Rasulullah larang laki-laki nikah mut'ah, ya. Wa an aklil luhumil ahliyah, dan Nabi pun melarang mengkonsumsi makan daging keledai yang jinak yang dipelihara di rumah. Ini nggak ada kaitan dengan nikah mut'ah. Wa minha, ada lagi hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa nikah mut'ah itu haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramal mut'ah. Rasulullah mengharamkan mut'ah. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, inni kuntu azintu lakum fil istimta'. Sesungguhnya aku ngizinin kamu bersenang-senang. Maksudnya senang-senang hubungan suami istri. Nah, apa itu? Aku izinin, aku bolehin, ya, bersenang-senang sama perempuan, ya. Wa innallaha qad harramaha ila yaumil qiyamah. Ya. Pernah Nabi ngizinin, pernah di awal-awal Islam Nabi mengizinkan nikah mut'ah karena waktu itu dalam keadaan perang darurat. Namun kata Nabi mulai sekarang harramaha ila yaumil qiyamah. Mulai sekarang kebolehan nikah mut'ah itu sudah dihapus menjadi haram, ya. Karena sudah tidak lagi darurat. Nah, mungkin waktu zaman dahulu itu darurat. Wa min ajli zalik, oleh karena itulah qalal Faruq, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Sidina Umar radhiyallahu taala anhu, apa kata Umar? Wallahi, demi Allah, la utiya atau la uta di sini. Ini mabni lil majhul. La uta bi rajulin nakaha limut'atin illa ghayyabtuhu tahtal hijarah. Kata Sidina Umar saat beliau jadi Amirul Mukminin, Rasulullah wafat diganti pemimpin oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat ganti sama Umar. Yang namanya pemimpin waktu zaman dulu dialah yang menjadi hakim, ya. Kalau sekarang kan enak, walaupun presiden juga dia nggak tahu apa-apa, ada staf ahli ini gini aja dia. Karena dia punya staf ahli, nah, gitu. Nah, kalau zaman dulu yang namanya pemimpin semua ditangani sama dia, sehingga seorang pemimpin menjadi hakim, ya. Waktu zaman Sayyidina Umar jadi pemimpin, apa kata Umar? Seandainya ada seseorang didatangi sama saya, ada seseorang terpidana, utaya birojulin, saya didatengin oleh seseorang, ya, minta dihukum gitu, ya.
seseorang didatengin kepada saya minta dihukum. Nakaha limut'atin, perkaranya dia nikah mut'ah ya. Ada seorang nikah mut'ah, dilapor sama Umar gitulah. Tidaklah kecuali aku perintahkannya merajam pakai batu. Nah, ya. Seandainya ada orang nikah mut'ah, kemudian orang itu dibawa, dilapor di hadapan saya, niscaya saya akan perintah merajamnya pakai batu sampai mati. Jadi kalau hukuman rajam dilontari batu sampai mati, berarti hukuman apa itu? Zina ya. Nah itulah kata Umar ya. Seandainya ada orang ya dilapor bawa ke hadapanku, perkaranya dia nikah mut'ah ya, tidak ada hukuman baginya kecuali saya perintahkannya melontarinya pakai batu sampai mati. Nah itulah hukum terakhir tentang hukum mut'ah. Jadi tidak ada ya pendapat lain kecuali hukumnya haram ya. Nah kemudian al-khutuwat bi mu'ajan zaujah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Baik, sebelum kita akhiri majelis kita dengan zikr tauhid dan pengumuman ya, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.